Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma ba'du. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai bab pertama. Bab pertama mengenai fungsi dan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Hari ini kita berada di poin C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, di halaman 13. Kompetensi dasar untuk bab ini ada 4. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 3. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi ada 4 kompetensi dasar, ada sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan juga sikap keterampilan. Dan indikatornya seperti bisa dilihat seperti kemarin juga, siswa diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan seterusnya. Mempertahankan Pancasila. Dijelaskan pada halaman 14, kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengalaman Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti dijelaskan di halaman 15, satu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap hormat menghormati, dan sebagainya. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh dari butir ini apa? Maksud dari ketuhanan Yang Maha Esa, contohnya meragukan, mengagungkan. Selain itu, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu mengenai ibadah. Tapi dalam poin besar, ini kan ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti contohnya ya, menghargai atau toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban
asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya apa? Poin besar dari ini. Contohnya dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa Kak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lebih ke 4. Contohnya, tidak membedakan. Ada lebih spesifik, lebih khusus lagi. Contohnya dalam kegiatan, misalkan dari poin gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya ada yang tahu? Gemar kemanusiaan yang berhubungan dengan kemanusiaan yang adil beradab. Menolong contohnya apa? Yang dalam ranah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahu donor darah? Donor darah tahu? Donor darah. Donor darah. Contohnya kan donor darah, banyak orang yang memerlukan darah. Misalkan si Jimmy ini kekurangan darah, si Raffi Wardana sama golongan darahnya, terus dia mendonorkan darahnya. Tapi si Raffi dan Jimmy ini tidak mengenal, maksudnya tidak tahu satu sama lain, kayak tidak terlalu akrab. Jadi istilahnya si Raffi ini tetap mendonorkan darahnya, tidak memandang suku ataupun yang lainnya. Nah, itu contohnya. Karena dia dalam kegiatan kemanusiaan, yaitu donor darah. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari penjelasan butir dari Persatuan Indonesia, di sini dapat kita simpulkan adanya sikap rasa cinta kepada tanah air, berarti sikap nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme. Isme, paham. Suatu paham nasional akan cinta tanah air. Contohnya apa? Misalkan upacara bisa cinta tanah air karena adanya pengibaran bendera misalkan. Terus misalkan mengabdi negara jadi tentara, itu salah satu rasa cinta kepada tanah air. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan seterusnya. Bisa dibaca di halaman 16.
Jadi contohnya apa? Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Contoh besarnya apa tadi Oka? Ya, adanya musyawarah. Setiap masalah atau permasalahan sebaiknya dimusyawarahkan supaya tidak adanya kekeliruan atau kesalahpahaman. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Selanjutnya bisa dibaca di halaman 16 dan 17. Poin keadilan ada di halaman 16 dan 17. Selanjutnya, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya di keluarga, di sekolah, di lingkungan sekitar, dan berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, di rumah? Penerapan Pancasila di lingkungan keluarga atau di rumah? Di rumah. Di rumah tuh berarti siapa aja di dalamnya? Keluarga istilahnya. Nah, berarti kan kecil tuh lingkupnya. Apa contohnya dalam penerapan, Fitri? Dalam lingkungan keluarga contohnya apa? Selain itu, membersihkan rumah berarti apa? Mengerjakan apa? Mengerjakan tugas rumah. Selain itu, mungkin Najib ada contohnya di rumah? Ya, selain itu, Oka ada contohnya lagi Oka? Di lingkungan rumah. Ya, menjaga adik, menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Berbakti kepada orang tua. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Selalu menjaga nama baik keluarga. Itu salah satu contohnya. Kalau di sekolah ada yang tahu? Ya, melakukan kewajiban seperti piket. Mengerjakan PR-nya kapan? Mengerjakan PR-nya kapan? Di rumah kali, di kelas. Melakukan, contohnya melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar ya. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, bersikap adil kepada teman.
dan lainnya. Kalau di lingkungan masyarakat, gotong royong. Selain itu, bangun jembatan. Ada lagi? Bermusyawarah. Lingkungan berbangsa dan bernegara. Pemilu. Ya, memberikan hak suara. Memberikan. Terus ada lagi selain itu, menjaga fasilitas umum. Contohnya apa fasilitas umum? Untuk berhubungan dengan negara. Ya, taman di taman kota misalkan, menjaga fasilitasnya. Kalau di Banjarmasin seperti di situ. Terus ada lagi mencintai produk-produk dalam negeri. Terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu salah satu contohnya. Ya, setelah selesai pada bab ini, ada pertanyaan? Ada yang sakit? Ahmad Fitri Rahmani, Ahmad Royan Kausar, Fidra, Fitri, Zaimi, Mahathir, Mulki Najib, Rafa, Raffi, Oka, Raihan, Said ngapain? Nanti silahkan kalian dalami lagi bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari poin A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang terakhir tadi kita jelaskan mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, dari halaman 1 sampai dengan halaman 19. Tuh silakan kalian pelajari kembali, nanti kita ada tugas. Pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat hasil nanti ya. Pertemuan selanjutnya nanti jadi tugasnya silakan dipelajari halaman 1 sampai 19. Nanti insya Allah di hari Sabtu akan ada tugasnya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.